Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, peserta SKPP daring dimanapun Anda berada. Bersama saya, Bagus Sarwono, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, akan melanjutkan program ini. Melanjutkan materi selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pilkada. Mengapa bagian ini menjadi penting? Karena ruh dari pengawasan partisipatif adalah adanya partisipasi masyarakat secara lebih luas di dalam pengawasan pemilu atau pilkada. Dengan masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan, maka pemilu atau pilkada lebih terkontrol. Dengan masyarakat turut mengawasi jalannya pemilu atau pilkada, maka potensi-potensi pelanggaran harapannya bisa ditekan. Dengan masyarakat ikut mengawasi, maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau interest untuk memenangkan kontestan tertentu ya, dengan cara-cara yang ilegal ataupun melanggar atau berbuat curang, itu dapat dicegah. Dengan masyarakat turut mengawasi, maka pelanggaran-pelanggaran yang sulit dihindari dan akhirnya terjadi di tengah-tengah masyarakat, harapannya dapat diproses sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Semua ini adalah demi tegaknya integritas pemilu atau pilkada itu sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan fenomena gunung es berikut ini. Apa yang bisa kita lihat dari fenomena gunung es tadi? Ya, tepat. Jumlah kejadian pelanggaran yang diproses Bawaslu lebih kecil ketimbang dengan jumlah kejadian pelanggaran itu sebenarnya. Nah, dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yang lebih luas, kita berharap agar pelanggaran yang terjadi diproses oleh Bawaslu lebih besar porsinya, sebagaimana ilustrasi di dalam fenomena gunung es tadi. Yang jelas, dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, harapannya pemilu atau pilkada menjadi lebih berintegritas. Apa kelebihan masyarakat ikut mengawasi? Masyarakat cenderung tidak akan terlihat ketika ikut mengawasi. Ini berbeda halnya jika pengawasan pemilu dilakukan oleh pengawas pemilu. Sangat mungkin pengawas pemilu dikenali oleh para calon pelaku kejahatan atau kecurangan. Di sini masyarakat berperan sebagai mata dan telinga pengawas pemilu. Bagaimana teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pilkada? Ada 4 level yang saya tawarkan. Pertama adalah aktif dalam pengawasan atau pemantauan tahapan pemilu atau pilkada itu sendiri. Ini adalah level yang paling dasar. Anda tetap beraktivitas seperti biasanya tanpa harus meninggalkan aktivitas Anda, baik di sekolah, kuliah, bekerja, atau lainnya. Anda cukup mengamati kejadian atau aktivitas sekitar terkait dengan tahapan pemilu atau pilkada. Dengan sense pengawasan dan berbekal materi yang didapatkan, maka Anda dapat menilai apakah tahapan pemilu atau pilkada yang sedang berlangsung ada dugaan pelanggaran atau tidak. Di sini, untuk turut mengawasi pemilu atau pilkada, masyarakat dapat mengambil pilihan apakah itu menjadi masyarakat biasa tetapi punya sense pengawasan, menjadi relawan pengawas pemilu, atau menjadi pemantau pemilu. Setidaknya saya berharap di sini Anda semua menjadi relawan pengawas pemilu atau pilkada dengan berjejaring dengan pengawas pemilu terdekat. Terkait dengan pemantau pemilu akan dibahas lebih jauh dalam topik yang berbeda. Keterlibatan masyarakat yang kedua atau level kedua adalah memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran yang diketahui.
Ini adalah tahap selanjutnya setelah tahap pertama tadi melakukan pengawasan. Pada saat masyarakat ikut mengamati atau mengawasi tahapan pemilu atau pilkada dan ada dugaan pelanggaran, masyarakat bisa menginformasikan kepada pengawas pemilu terdekat agar pelanggaran pemilu itu tidak dibiarkan begitu saja. Informasi dapat dilakukan melalui aplikasi Bawaslu, hotline Bawaslu yang ada, melalui email, telepon, SMS, WhatsApp, atau media lainnya, bahkan datang langsung. Contoh yang paling mudah adalah ketika dalam tahapan kampanye, apabila masyarakat mengetahui ada alat peraga kampanye atau APK yang melanggar, maka masyarakat bisa cukup memfoto atau memvideokannya beserta menulis lokasinya di mana, lalu menyampaikannya ke pengawas pemilu. Harapannya selanjutnya adalah pengawas pemilu mau menindaklanjuti untuk menjadi temuan. Level keterlibatan berikutnya atau yang ketiga adalah pelibatan masyarakat. Dalam level ini adalah pelibatan dalam taraf yang advance atau maju, yaitu masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahuinya. Caranya dengan datang ke kantor pengawas pemilu terdekat dan mengisi form laporan yang telah disediakan. Bentuk keterlibatan yang terakhir atau yang paripurna adalah bersedia menjadi saksi dalam dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Ini adalah level yang paripurna, yaitu masyarakat tidak hanya bersedia mengawasi, melaporkan, tapi sekaligus mau menjadi saksi atas pelanggaran pemilu atau pilkada yang dilaporkannya itu. Mengapa demikian? Karena suatu laporan untuk dapat diproses memerlukan kesaksian orang yang mengetahui kejadian itu secara langsung. Terlebih dalam kasus-kasus yang kesaksiannya sangat eksklusif dan terbatas, berlangsung singkat, hanya beberapa orang yang mengetahuinya secara langsung, maka saksi bisa jadi kunci atas keberhasilan dari tindak lanjut laporan yang telah dilakukan sebelumnya. Misalnya kasus money politik berupa pembagian uang, serangan fajar pada hari H pemungutan suara. Bisa jadi hanya Anda dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Jika Anda tidak mau melaporkan dan mau menjadi saksi atas pelanggaran itu, bisa jadi pelanggaran itu akan terjadi begitu saja tanpa ada proses penindakan semestinya. Banyak cerita bahwa pelanggaran pemilu atau pilkada yang dilaporkan tidak bisa ditindaklanjuti sampai tahapan terakhir karena ketiadaan saksi yang mengungkap fakta sebenarnya. Dalam hal ini, saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung atas peristiwa dugaan pelanggaran yang ditangani. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan demikian pentingnya masyarakat berani mengawasi, melaporkan, sekaligus menjadi saksi atas pelanggaran pemilu yang dilaporkan menjadi hal yang krusial dalam bentuk keterlibatan masyarakat yang dibahas pada sesi ini. Yang bisa Bagus Sarwono, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap menyemangati Anda mengikuti program SKPP daring ini sampai selesai dan berharap Anda semua menjadi kader pengawas pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.